begini, apakah sholat kalau tidak khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedangkan kita diharuskan untuk khusyuk melaksanakan sholat? Nah, itu pertanyaan dari salah satu teman TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Nandir Birang. Semoga teman-teman YouTuber semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan panjang umur. Rezekinya juga bertambah sehingga bisa menikmati hidup dengan senang dan penuh kebahagiaan di dalam keluarga teman-teman semua. Untuk yang baru menemukan channel saya, di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, untuk pembahasan di sore hari ini saya akan membahas tentang sholat. Tentang sholat, yaitu antara khusyuk dan tidak khusyuknya. Karena kemarin sempat saya dikasih pertanyaan oleh TikToker terutama. Saya kan iseng-iseng punya TikTok, cuma tidak saya tekuni karena saya menekuni YouTube ini aja. Pertanyaannya itu begini, apakah sholat kalau tidak khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedangkan kita diharuskan untuk khusyuk melaksanakan sholat? Nah, itu pertanyaan dari salah satu teman TikTok yang tertuju kepada saya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan itu. Begini, kita pernah dengar cerita zaman dulu, di waktu zaman Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh sahabatnya untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk dan akan dikasih hadiah kalau memang bisa khusyuk, yaitu berupa sorban beliau. Dan kekhusyukannya itu diuji bukan dengan cara yang biasa, yaitu dia itu waktu sholat dia itu diuji dengan cara membusur, memanah kakinya, betisnya lah istilahnya. Nah, itu kalau memang dia khusyuk, dia tidak akan terasa. Dan terbuktilah sahabat Nabi itu melaksanakan sholat itu sangat khusyuk. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaannya teman-teman sehingga biar tidak penasaran dan tidak tidak salah paham dan tidak putus asa. Jadi untuk teman-teman ini juga suatu pembelajaran dan suatu renungan kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Zaman Nabi dan zaman kita sekarang itu beda, jelas sangat beda. Satu bedanya itu, zaman Nabi itu yang diutamakan adalah agama, dan meskipun dia itu berperang ataupun melawan musuh-musuhnya itu membela agama. Itu zaman Nabi. Dan zaman sekarang seperti kita ini manusia biasa yang penuh dosa, penuh kemaksiatan, kita itu jarang memperjuangkan demi agama, itu jarang. Paling kita itu memperjuangkan demi harta atau dunia. Untuk akhirat itu kita itu bisa dibilang dikategorikan nomor 2 ataupun nomor 3 kalau zaman sekarang menurut saya. Untuk kekhusyuan untuk sholat, untuk kekhusyuan sholat itu kebanyakan kalau di zaman manusia seperti kita ini tidak menjamin untuk khusyuk.
Karena apa? Karena kadang kita itu terkendala oleh tekanan kebutuhan kita tiap hari. Dan pikiran kita itu mungkin kalau suatu contoh tidak punya uang untuk belanja hari besok, untuk bayar hutang, untuk apa, itu pikiran kita itu pasti bingung. Dan kita itu sholat, pasti pikirannya itu nyampe ke situ. Kadang ada nyamuk menggigit kita, itu pasti terasa. Kan kadang ada air yang menetes di hidung, di mata, kayak bekas kita berwudu, itu pasti terasa. Nah, itu sudah menunjukkan kalau kita itu masih merasakan sadarnya kita. Nah, kita itu tidak khusyuk. Nah, sedangkan hukumnya diterima apa tidak waktu kita menaikkan sholat itu khusyuk endaknya. Kalau menurut saya pasti diterima. Kalau tidak diterima ya kita kan percuma, tidak melaksanakan sholat tapi tidak diterima karena ketidakkhusyuan kita. Nah, jawabannya Allah itu tahu kalau kita itu berusaha untuk melaksanakan perintah beliau dan melaksanakan rukun Islam kita gitu. Jadi jawabannya adalah berusahalah untuk khusyuk. Meskipun kita tidak bisa khusyuk, tapi tetap kita berusaha untuk khusyuk karena kita sudah melaksanakan perintah beliau. Dan beliau, di mata Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu kalau kita itu melaksanakan perintahnya dan berusaha untuk khusyuk, tidak melanggar. Nah, itu jawabannya. Jadi masalah terima tidak diterimanya Allah sendiri yang tahu, bukan kita yang meyakinkan kalau sholat kita tidak diterima. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.